Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Adrianto, channelnya animasi pembelajaran untuk sekolah dasar. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi yakni pidato kepala sekolah idola dalam lingkup ASEAN. Nah adik-adik, materi kita kali ini adalah jawaban dari pembelajaran 3 tema 7 sub tema 2. Adapun muatan materi kita yakni PPKN KD 3.1 4.1, IPS KD 3.3 4.3, Bahasa Indonesia 3.3 dan 4.3. Baik adik-adik, mari kita simak materi selengkapnya. Materi yang pertama, kepala sekolah idolaku. Ini halaman 75 dan 76 ya adik-adik. Jawaban: kepala sekolah dalam cerita tersebut menjadi pemimpin idola karena selalu mengutamakan kemajuan murid-muridnya, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan bijak. Kepala sekolah dalam cerita tersebut sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Contoh pengamalan nilai persatuan tersebut antara lain pengabdiannya sebagai kepala sekolah meskipun berada di daerah lain, tidak membeda-bedakan siswa meskipun berasal dari berbagai daerah yang berbeda, dapat menyatukan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Kepala sekolah dalam cerita tersebut sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Contoh pengamalan nilai persatuan tersebut antara lain bermusyawarah dengan guru dan karyawan sekolah sebelum membuat keputusan, mengajak warga sekolah untuk bergotong royong. Kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato karena ingin Sudin memiliki pengalaman berharga. Sudin akan lebih maju dengan pengalamannya mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Selanjutnya, kita dapat meneladani sosok kepala sekolah dalam cerita tersebut. Sikap yang dapat kita teladani antara lain selalu memikirkan kemajuan murid-muridnya, menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah, menerapkan nilai-nilai kerakyatan dalam membuat keputusan. Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti lomba karena Pak Weli berhasil mengumpulkan dana dari lelang. Kepala sekolah memiliki hubungan baik dengan bupati, camat, lurah, kepala dinas pendidikan, serta ketua RT dan RW. Pejabat daerah tersebut bersedia menghadiri undangan Pak Weli dalam kegiatan lelang. Itu tadi adik-adik jawaban dari pertanyaan yang ada di buku siswa pada halaman 75 sampai 76. Materi berikutnya yakni penerapan nilai-nilai persatuan di lingkungan rumah. Jawaban di buku siswa halaman 77 ya adik-adik. Nah, ini yang pertama, mengerjakan tugas rumah bersama. Artinya bergotong royong ya pasti. Selanjutnya, menonton acara televisi bersama-sama. Berwisata bersama anggota keluarga. Selalu rukun sesama saudara. Baik, yang berikutnya adik-adik, inilah nilai-nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada manusia ya. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Penerapan nilai-nilai kerakyatan di lingkungan rumah. Jawaban dari buku siswa halaman 78. Yang pertama, melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarga. Selanjutnya, membuat keputusan untuk kepentingan bersama. Tidak memaksa kehendak saat musyawarah.
melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan tanggung jawab. Itu tadi adik-adik jawaban dari buku siswa halaman 78. Kita lanjutkan. Peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Yang pertama di bidang pendidikan. Ini menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, di bidang pangan. Menyediakan cadangan pangan bagi negara anggota ASEAN, membentuk ASEAN atau General Guidelines on the Preparation and Handling of Halal Food, membuat jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. Di bidang sosial, mencegah penyalahgunaan narkoba, mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, menanggulangi perkembangan penduduk di negara anggota ASEAN. Keempat, kesehatan. Yang pertama, mengadakan pertukaran tenaga ahli kesehatan, mengadakan perdagangan bebas produk kesehatan, mencegah penyebaran penyakit dari satu negara ke negara lain. Yang terakhir adik-adik, kelima, bidang pariwisata. Memberlakukan bebas visa perjalanan intra-ASEAN, mengirimkan tenaga ahli di bidang industri pariwisata, mempromosikan tempat wisata negara anggota ASEAN. Itu tadi adik-adik peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Berikutnya rancangan pidato. Jadi rancangan pidato itu kita harus membuatnya seperti ini, kakak contohkan ya. Nanti adik-adik silakan membuat sendiri sesuai dengan tema yang adik-adik buat. Ini tema kakak adalah ajakan gemar membaca. Judulnya tumbuhkan minat baca masyarakat. Nah, poin-poin dari isi pidato tersebut. Yang pertama itu ada salam pembuka berisi kalimat sapaan. Pendahuluannya berisi pemaparan data tingkat literasi di Indonesia sesuai survei internasional. Yang ketiga, inti berisi pembahasan berupa manfaat membaca dan ajakan membaca. Keempat, penutup berisi ringkasan dan harapan untuk menumbuhkan minat baca. Kelima, salam penutup berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Itu tadi adik-adik rancangan pidato yang kakak buat. Nah, silakan adik-adik membuat sendiri rancangan pidatonya. Ternyata kita sudah sampai di penghujung materi ya adik-adik. Kakak ucapkan ribuan terima kasih karena telah menyimak dari awal hingga akhir materi kita hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat di saat masa pandemi ataupun dapat menambah wawasan dalam belajar di rumah. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, kepada Allah kakak mohon ampunan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.